Kalian pernah nggak waktu lagi main game atau lagi nonton drakor kesukaan kalian, tiba-tiba laptop kalian lemot parah, patah-patah, macet, meledak? Itu hiperbola banget sih. Tapi aku yakin kalian pernah lah ngerasain itu ya kan, tiba-tiba lemot dan macet dan segala macamnya itu. Cuman pernah nggak kepikiran kayak sebenarnya apa sih yang terjadi ketika laptop kita lagi lemot? Apakah CPU-nya stres, RAM-nya burnout, atau prosesornya overthinking? Penasaran? Cari tahu yuk. Interaksi adalah sebuah kejadian di mana seorang individu itu berbagi pendapat, bertukar informasi, dan bekerja sama. Interaksi itu bisa terjadi di dalam berbagai bidang. Contohnya interaksi antar individu, dalam aspek sosial, dalam aspek ekonomi, dan dalam aspek teknologi. Kalau di dalam teknologi ini biasanya terjadi interaksi antar komponen dalam sistem komputer. Sistem komputer ini cakupannya ada banyak bagian di dalamnya. Bisa menggunakan CPU dengan CPU, RAM dengan CPU, dan perangkat input dan output. Nah, di dalam situ adalah merupakan bagian dari interaksi. Untuk cakupan luasnya bisa menggunakan local area network atau kita bisa sebut dengan Wi-Fi. Kalau dalam cakupan kecilnya bisa menggunakan kabel atau wired. Ada yang namanya wireless tanpa kabel dan wired menggunakan kabel. Fundamentalnya, dasarnya, interaksi antar komponen dalam sistem komputer itu ada 3. Yang pertama, thread, yang kedua, trap, dan yang ketiga, supervisor call. Apa sih ketiga itu? Ketika sistem operasi mengeksekusi sebuah aplikasi, tugas, atau program, maka akan ada proses yang mewakili itu. Nah, proses yang mewakili itu akan dimasukkan ke dalam CPU, Central Processing Unit. Jikalau proses yang kita masukkan hanya berupa ketikan aja, yang biasanya kita ketik dalam command prompt, itu adalah merupakan thread. Kalau banyak proses, banyak tugas yang kita ketik, maka jatuhnya sudah ke multi-threading. Thread adalah unit dasar dalam pemanfaatan CPU. Satu thread bisa menjalankan satu job saja atau tugas. Dalam konteks tradisionalnya, dalam konteks sederhananya, biasanya thread itu hanya bisa dijalankan dalam satu waktu aja. Tapi karena perkembangan zaman, thread itu bisa dijalankan dalam satu waktu, tapi threadnya jumlahnya banyak sekali. Itu bisa dikenakan dengan multi-threading. Nah, multi-threading ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, bisa menjalankan banyak program tanpa perlu memblokir, tanpa perlu menghentikan program yang berjalan sebelumnya, tanpa perlu menunggu program yang lainnya selesai. Itu kalau dari responsiveness. Itu kalau dari responsiveness-nya. Kalau dari scalability-nya, itu bisa hanya membutuhkan sedikit RAM saja. Dan kalau dari sisi ergonomi, tidak memerlukan biaya yang murah lah untuk menghasilkan RAM itu, untuk memerlukan banyak yang RAM itu. Tadi aku berbicara perihal core pada CPU. Nah, core pada CPU ini berpengaruh pada seberapa banyak thread yang bisa dikerjakan dalam satu waktu. Nah, core pada CPU ini bisa ditambah. Untuk penambahannya bisa ada yang namanya paralel. Paralel atau bisa disebut dengan parallelism itu punya 2. Yang satu paralel data, yang kedua paralel text. Kalau paralel data itu bagaimana sebuah tugas itu dikerjakan dalam satu waktu dan data itu kita bagi seperti itu agar lebih cepat pengerjaannya. Kalau paralel text, bagaimana beberapa data itu dikerjakan dalam waktu bersamaan. Seperti itu.
Nah, untuk konsep multithreadingnya itu ada 3 modelnya. Yang pertama manage one to one, sama manage to many. Kalau manage to one itu bagaimana caranya sebuah teks, sebuah job itu dikerjakan dalam satu waktu. Tapi hal ini memungkinkan sebuah output yang bersifat tidak sesuai, tidak relevan, seperti itu. Kalau one to one itu memerlukan banyak RAM, karena kita tidak bisa mengerjakan satu tugas kalau satu tugas ini belum selesai. Namanya juga one to one, satu per satu. Nah, yang paling terakhir ini, manage to many, itu yang paling responsif dan paling efisien. Karena tugas itu dikerjakan dalam satu waktu, dan yang paling penting, kita tidak perlu menunggu tugas yang lainnya selesai. Kurang lebih seperti itu, bagaimana cara thread bekerja dan multithreading bekerja, dan bagaimana cara kita menggunakan parallel text dan parallel data untuk menambahkan kinerja pada core CPU itu tadi. Nah, setelah penjelasan terkait apa itu thread yang dijelaskan oleh Mas Ari tadi, kalian pasti paham kan apa itu thread? Ya, gampangannya sih thread itu seperti hubungan antar komponen, ya kayak selayaknya manusia. Pasti di hubungan pasti ada yang namanya kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman ini ada juga di sistem operasi. Kita bisa sebut itu yang namanya error. Lalu gimana sih sistem operasi ini mengatasi yang namanya error tadi? Nah, disinilah peran penting thread untuk mengatasi kesalahpahaman ataupun error itu tadi. Proses kerja thread itu terjadi ketika kernel atau yang kita sebut sebagai hubungan antara software ke hardware itu mengidentifikasi kondisi khususnya, yaitu seperti pembagian aritmatika dengan 0, atau bahkan akses ke memori yang ilegal. Ketika kernel ini sudah mengidentifikasi adanya kondisi khusus tadi, maka CPU akan langsung beralih ke metode trap tadi yang akan mengatasi masalah kondisi khusus. Loginya seperti ini. Kalian terjebak di dalam gedung yang sedang terjadi bencana, misalnya kebakaran. Jika kalian terjebak di dalam gedung yang sedang mengalami bencana, maka kalian akan panik mencari solusi untuk menyelamatkan diri, kan? Pasti kalian akan memencet tombol alarm. Nah, tombol alarm ini diibaratkan sebagai metode atau komponen trap itu tadi yang akan menyelamatkan kalian atau mengatasi bencana yang ada di dalam gedung itu tadi. Oke, kita tahu sistem operasi menyediakan layanan-layanan atau services yang bisa kita gunakan. Yang dilakukan supervisor call adalah menyediakan interface kepada layanan-layanan tersebut. Sampai sini bingung? Jelas bingung, karena sebenarnya kalau kita mau tahu apa sih sebenarnya supervisor call ini, kita harus mengerti di mana program kita itu atau codingan kita itu diproses, di mana program kita dieksekusi. Oke, jadi sebenarnya ada dua tempat atau dua mode di mana program kita dieksekusi. Yang pertama itu adalah kernel mode atau mode kernel, yang sebenarnya nama aslinya ini adalah privilege mode atau mode istimewa. Hanya saja karena mode ini sering atau utamanya digunakan oleh kernel sistem operasi, akhirnya disebut juga dengan kernel mode. Nah, dia ini dikatakan mode istimewa karena dia punya direct access atau akses langsung ke sumber daya sistem, seperti katakanlah memori, RAM, dan hardware yang lainnya. Kenapa demikian? Karena ketika kita berinteraksi dengan perangkat input output, let's say katakanlah kita ngetik gitu ya. Ketika kita ngetik, ke keyboard itu kan mengirimkan data, program masuk ke komputer. Nah, untuk memanipulasi program ini, CPU kita itu membutuhkan yang namanya instruksi-instruksi khusus atau privilege instruction untuk bisa memanipulasi data-data atau program-program yang masuk ini tadi, yang masuk dari keyboard ini tadi. Nah, karena dia membutuhkan privilege instruction, akhirnya CPU kita ini hanya bisa menjalankan program tersebut ketika berada di dalam privilege mode, ketika dia punya akses langsung ke sumber daya sistemnya. Adapun yang kedua itu adalah restricted mode atau mode terbatas, yang mana mode ini
digunakan untuk program-program pengguna sehingga disebut juga dengan user mode atau mode pengguna. Nah, mode ini disebut restricted mode atau mode terbatas karena dia tidak punya direct access ke sumber daya sistem. Dia tidak punya akses langsung ke sumber daya sistem. Dia nggak bisa mengakses sumber daya sistem kayak memori, RAM, dan hardware-hardware lainnya. Lah terus kenapa program-program pengguna itu diletakkan di user mode? Padahal user mode kan nggak punya direct access ke sumber daya sistem. Kenapa nggak ditaruh di kernel mode aja atau di mode istimewa ini? Karena kan mode istimewa yang punya akses. Kenapa ditaruh user mode? Nah, alasannya itu adalah alasan keamanan. Karena ketika sebuah program dijalankan di mode istimewa atau di kernel mode, ketika programnya crash, maka semuanya crash. Semua yang ada di kernel mode itu jadi crash. Akhirnya bisa aja komputernya rusak semua, sehingga tidak aman untuk program-program pengguna yang sering crash, itu kayak Adobe itu kan sering crash kan, untuk dijalankan di kernel mode. Karena kalau sekali crash, semuanya rusak, komputernya langsung rusak. Makanya program-program pengguna itu dijalankan di user mode. Tapi gimana ceritanya? Program-program pengguna ini dijalankan di user mode, yang padahal user mode nggak punya direct access, nggak punya akses langsung ke sumber daya sistemnya. Nah, disinilah yang namanya supervisor call itu benar-benar bekerja. Disinilah supervisor call berperan. Jadi gini cara kerjanya. Katakanlah kita punya program pengguna, otomatis dijalankan di user mode dong. Nah, dijalankanlah di user mode kan, karena ada codingannya, dijalankan. Jalan codingannya sampai di titik di mana program ini membutuhkan sumber daya sistem seperti RAM untuk mengakses itu semua. Sampai di mana program ini membutuhkan sumber daya sistem. Nah, di sini supervisor call membuat panggilan ke kernel mode karena program ini butuh untuk bisa mengakses sumber daya sistem yang ada di kernel mode. Yang akhirnya program ini untuk sementara waktu dipindahkan ke kernel mode. Lalu dijalankan sampai di titik di mana program ini sudah selesai. Dia sudah tidak butuh lagi sumber daya yang ada di kernel mode. Akhirnya dipindahkan lagi ke user mode, dipindahkan lagi ke mode pengguna untuk dilanjutkan. Begitulah cara kerja supervisor call. Jadi sampai sini kita tahu bahwasannya supervisor call adalah yang menyediakan interface atau antarmuka kepada layanan-layanan atau services yang disediakan oleh sistem operasi sehingga kita bisa menggunakannya. Jadi gitu. Jadi, ketika kalian asik bermain game, scroll TikTok, atau bahkan nonton drakor, lalu tiba-tiba laptop kalian ngehang, nge-freeze, atau bahkan nge-stuck. Itu semua terjadi karena interaksi antar komponen dalam komputer kalian sedang mengalami masalah. Masalah di sini itu seperti CPU kalian yang terlalu banyak bekerja dalam sekali jalan, atau bahkan penyimpanan di RAM kalian itu sudah habis untuk penyimpanan data sementara. Itu semua dapat disimpulkan bahwa performa komputer kalian itu tergantung pada 3 komponen itu tadi, yaitu thread, trap, dan juga supervisor call. Jadi, jika salah satu dari ketiga komponen ini mengalami masalah atau kendala, itu akan menyebabkan seluruh sistem di komputer kalian akan melambat atau bahkan berhenti. Itulah alasan mengapa laptop atau komputer ataupun device yang kita gunakan bisa tiba-tiba lemot atau melambat performanya. Semoga video ini bisa membantu atau setidaknya memberikan gambaran sedikit lah tentang interaksi apa saja yang terjadi dalam komputer atau device yang kita gunakan. Mungkin itu dari kami, tunggu video-video selanjutnya.